maka lagi boleh meminta. Nah, niki berat loh, ngilangi telu niki. Wis tendang de, sekarek transfer de kan. Niki ilhah namine. Mbah, wis tuwek barang ora bondoku ora sudah aku arep mau mati yo piye. Ha niki ilhah plus ida. Wis juwet-juwet nglarani misane. Niki haram niki haram. Lah, ketika kita balik ke pembahasan awal nih kok, masjid itu mudah tahrir. Ketika masjid itu distatuskan oleh ulama seperti halnya orang yang merdeka, maka masjid nanti juga terkena hukum soal. Maksudnya ini, masjid juga terkena hukum soal. Masjid meminta donasi ketika masjid itu masih kaya, ini tidak boleh. Nazirnya hukumnya haram. Lah makanya dan wadifatun nazir itu pertama kali niku hifdun. Ini kita satu keterkaitan ya. Wadifatun nazir apa? Job desk-nya, tugas-tugasnya nadir niku pertama kali hifdzu, menjaga saldo masjid niku pertama kali. Konsekuensinya napa? Ben masjid niki diantaranya nggak gampang soal. Mergo hukum soal niku hukum asalnya adalah haram. Makanya teng fikih madzhabul arba'ah, masjid bersosial niku hukumnya mboten enten sing ngamareng niku. Soalnya bersosial gampang kentaan duit mungkin. Lek kentaan duit akhirnya jaluk hukumnya haram. Nah, ini kita ratupe ngeten iki. Baik. Terusane ibarat niku. Wa amma idza arada insanun, ketika ada seseorang menghendaki ayyaj'ala lil masjid syai'an, menyumbangkan sesuatu pada masjid, au imaratan atau digunakan untuk merehab masjid, au waradalika atau selainnya imarah, mimma ya'udu ala nahbil musallin, yakni dari beberapa kemaslahatan yang manfaatnya kembali kepada orang yang sholat di dalam masjid, fa innahu yajuzul linnadhiri qabuluhu, maka bagi nadir itu boleh, bukan wajib, boleh untuk menerima sumbangan tersebut. Tapi niki wis duduk meminta sih. Jadi moro-moro enek wong moro, Pak De, iki pasangan masjid ben sing sholat iku nyaman, isis. Nah ini nadir boleh, bukan wajib, boleh untuk menerima. Jadi meminta ketika masjid kaya itu haram, tapi ketika enak wong memberi menerima niki boleh. Ada. Nah saya ini ngandhape, pun niku faedah iki sakniki ngandhape. Adapun alokasi harta masjid dibagi menjadi 3, yaitu 1 untuk bangunan fisik dalam kurung imarah, yakni kebutuhan masjid yang terkait langsung dengan fisik masjid seperti renovasi, pengecatan, pembangunan tangga masjid dan lain-lain. Ini ku imarah. Jadi pun sampai salah mengartikan imarah. Imarah niku kebutuhan masjid yang terkait langsung dengan fisik masjid. Niki gak kena ditawar. Soalnya sanes fisik niku mungkin balik teng imarah maknawi. Nah, imarah maknawi itu ulama tasik wonten khilaf. Alhamdulillah. Boten WA ora teko ya. Otak sesuai. Niki sing perlu digarisbawahi niku terkait langsung dengan fisik masjid. Niku jenenge imarah. Nggih.
harta masjid yang dialokasikan untuk imarah ini adalah harta yang didapatkan dari satu, wakafat untuk imarah. Jadi mana harta masjid yang boleh untuk dibuat renovasi fisik, niku satu, wakafat untuk imarah, seperti ungkapan wakif, saya wakafkan sawah ini kepada masjid ini yang hasilnya untuk bangunan masjid. Maka status sawah tersebut adalah mauquf yang tidak boleh diperjualbelikan, sedangkan hasilnya dalam kurung hasil sewa atau panen hanya diberdayakan untuk kebutuhan fisik, nggak boleh yang lain. Ini pertama, makanya balik kados awal lek enek arep wakaf diarahne ben takmire ora bingung. Kok ana wong muni Pak niki kula tanah niki damel imarah masjid, damel renovasi masjid niku liyane yang berkaitan dengan fisik masjid. Betul kan? Niku satu, dua, harta masjid yang didapat dari sumbangan. Harta masjid yang didapat dari sumbangan dalam kurung hibah atau sedekah. Hibah niku paweweh ya, syukur paweh, sedekah niku sumbangan, Pak. Hadiah yang telu enten sedekah, hadiah, hibah. Cara dibahasane ben genah bedane. Ini padha mueh ngene lho. Ben genah bedane. Lek hadiah niku untuk memuliakan. Ya kaya wong bar menang diwehi hadiah niku pas. Kaya wong ngalim, wong sing levele sak ndure dhewe diparingi hadiah niku pas. Lek hibah niku mutlaknya pemberian. Wis pokok syukur aweh niku jenenge hibah. Lek sedekah niku takrife teng kitab minal a'la ilal asfal. Dari orang yang statusnya di atas kepada orang yang statusnya di bawahnya. Niku jenenge sedekah. Niku cara bahasa Indonesia ini paling gampang sumbangan. Jenenge nyumbang niku bantuan sumbangan itu kan mesti digawe wong sing membutuhkan, orang yang statusnya ada di bawahnya, status sosialnya ada di bawahnya. Makanya jenengan nek maos hadis pundi kemawon, sirah nabawi pundi kemawon, Kanjeng Nabi itu mesti gak kerasa sedekah apapun yang terjadi. Dan Kanjeng Nabi ini diharamkan sedekah. Cara di Indonesia nek Kanjeng Nabi diharamkan menerima sumbangan, menerima bantuan. Nabi kok golek sumbangan ya gaduh. Makanya kitab-kitab itu sering Kanjeng Nabi itu kula ndek iki pas ngasih ihya Kanjeng Nabi itu bolak-balik ketika situasinya kurang menarik niku ketika diparingi tiang niku Kanjeng Nabi ndang ahya sedekahun am hadiyatun. Iki bantuan apa hadiah? Lek bantuan aku ora. Niku Kanjeng Nabi ngoten niku. Soale walaupun bedanya Kanjeng Nabi tadi, walaupun Kanjeng Nabi itu dalam keadaan terdesak karena kenabiannya niki wis sak dhuwure wong sak alam donya, makane panggah ora oleh nampa sedekah. Lah awake dhewe ya selesai lah ya. Wong pikir aja tak bantuan gak gelem lah iki. Gadeg ya iso sugih. Lah niku mlebu mengketen bab udhiyah. Bab udhiyah niku lek udhiyah mandura nadar niku diwehne wong sugih gak oleh. Kabeh harus sedekatan. Sedekatan nek teng bab udhiyah niku diwehne nang ngene fuqara masakin. Dadi udhiyah niku lek dinadari. Wedhus iki tak dadekne kurban. Tak nadari sedikit gampang lah. Wedhus iki tak nadari dadi korban. Bar muni ngoten tok niku wedhus niku nek fikih statusnya langsung dadi bantuan fuqara masakin. Mboten saged dibeleh. Bar muni ngoten tok niku statusnya wedhus niku langsung menjadi bantuan sumbangan untuk fuqara masakin. Niki wong sugih ra oleh enak nyenggol. Ngaten. Ya problemnya ngoten niku golek fakir miskin niku sakniki angele luar biasa. Pun lajengaken untuk imarah nggih, harta masjid yang didapat dari sumbangan untuk imarah. Semisal ungkapan penyumbang
saya sumbangkan harta ini untuk bangunan masjid ini, maka status harta tersebut adalah milik masjid yang harus dialokasikan pada pembangunan fisik masjid sesuai tujuan penyumbang, dalam kurung milik muqayyad, ya, milkun muqayyad. Namun bila harta tersebut masih ada sisa, maka menjadi harta milik masjid secara mutlak, dalam kurung milkan mutlak, dan boleh dijual apabila ada kemaslahatan dalam kurung masoleh. Nah, nomor loro contohnya ini kalau ini duit itu ke semen lah, kat pun ya sekadar sendiri lah, juga sekolah terang dari itu. Jadi kepemilikannya wonten kali, enten milkun mutlak, wonten milkun muqayyad. Kepemilikan mutlak niku nggih kaya nggo Pak Yotro. Ini ngapunten kula sumbangan Yotro misalnya. Tanpa dibatasi apapun itu jenis kepemilikan mutlak. Maka pihak yang diberi uang ini boleh untuk mengalokasikan uang tersebut semaunya. Tapi lek milikan muqayyad, pemberian itu dibatasi, maka tidak boleh dialokasikan kecuali hanya pada yang ditentukan saja. Makanya paling repot kalau tenggiyone moro-moro enten tiyang nyumbang Gus niki niku kados wingi niku enten ya terus ngapunten gang 100.000 danau tumbas semen lho nggih. Niku peteng kula. Lek keadaan ora butuh semen niki digolekne liyane haram niki. Ngoten. Niku milkan muqayyad kalih milkan mutlak bedane ngoten niku. Niku mboten teng masjid tok. Di kehidupan harian manusia biasa nggih berlaku kepemilikan muqayyad niki. Misalnya Pak Hozin niki dhuwit gitu ku sarung. Niku ditukokne klambi haram. Niku milkan muqayyad. Nah, saya mohon kesusu. Niki kula waosaken ibaratnya niku teng ngandhap niku teng halaman 27 teng catatan 53 teng kitab Tuhfatul Muhtaj. Niki enten farqun niku. Akto akhara darahima, memberikan dirham kepada orang lain. Liyas tariya biha imamatan, guna diberikan sorban masalan seandainya walam tadulla, dan ini yang paling penting, walam tadulla qarinatu halihi, dan tidak ada tanda-tanda dari tingkah pemberi ala anna qasdahu mujarradut tabassudil mu'tad, bahwa pemberian tersebut itu, pengucapan itu adalah hanya abang-abang lambe, mujarradut tabassud nih cara penak ngomong, pantes-pantes, nggak enak tanda-tanda seperti itu, maka lazimahu sira'u ma dzukira, wajib untuk membelikan sorban tadi. Wa in malakah, walaupun itu sudah dimiliki uangnya. Betul ya? Li annahu milkun muqayyadun yasrifuhu fi ma ayyanahul mu'ti, karena itu adalah kepemilikan yang dibatasi, yang boleh yang dialokasikan hanya pada apa yang ditentukan oleh pihak pemberi. Jadi kepemilikan muqayyad niku kepemilikan yang dibatasi ngatus wau, kecuali ada indikasi abang-abang lambe pantes-pantes. Nah, indikasi ini kan munculnya dari mana? Kata misalnya ini tinggi tuku permen duit 1.000 kan betul mungkin. Karena dan berarti ini muni tuku permen ini nggih pantes-pantes tok. Iki tinggi tuku sarung Pak Ozin duit 1.000 lho, iki pantes. Berarti ini pancen ra oleh digawe tuku liyane. Utawa misalnya Pak iki tinggi tuku permen 100, pas enek arepe acara santunan anak yatim. Lah niki ditukoni liyane permen gak oleh, soalnya 1.000 tinggi tuku permen pantes iki, soalnya arep enek santunan anak yatim. Saged dipaham ya. Jadi pantes-pantes itu harus ada tetengere. Orang kena, oh itu pantes-pantes kok jualan wis to, bismillah iki angel iki. Bismillah pantes-pantes iki.
angin. Jadi kudu enek tetengere. Niku sering niku. Makanya kayak putra ketika panjenengan mondok, iki digembar SPP yo. Niku anake wis balik ora digembar yang SPP niku haram bocah. Niku kedah dipun nggih dipun tudoi. Iki dengge tumbas kitab yo. Niku ditukokne liyane kitab haram. Nah niki kan walaupun duit niku setek anak niku. Misalnya, kalau mulai duit Pak Hozin niki duit 1 juta digawe tuku keramik misalnya. Niku sing enggak mungkin tabasut nggih, digawe tuku keramik. Niki ditukokne liyane gak oleh, walaupun duit niki secara syariat ya wis dadi dhek Pak Hozin. Cara Pak Hozin mati ya dibak anak pundi. Terus lek wis mati dos pundi? Niki terusane. Walau mata qabla surfihi fi dzalika. Ketika pihak penerima itu mati sebelum mengalokasikan pemberian tersebut, intaqala li warasatihi milkan mutlaqan li zawali taqyidi bimautihi, maka kepemilikan harta itu akan pindah kepada ahli warisnya menjadi kepemilikan yang mutlak, karena pembatasan itu hilang dengan matinya penerima yang pertama. Jadi pembatasan kepemilikan niku iso diuder mek kelawan mati. Nah, niku lek digawe menungso, lek digawe masjid dos pundi? Lek digawe masjid niku kitab ngandhape Hawasis Sarwani wal Ubadi. Wa kadza law akhadha minan nasi syai'an liyabniya bihi zawiyatan aw ribatan. Wa kadza itu kembali teng pundi lekase wa kadza. Dan seperti halnya itu tadi. Nah niku lek gak ndelok kitab asli ya bingung iki. Seperti halnya itu tadi, law akhadha minan nasi syai'an. Ketika takmir mengambil sesuatu dari masyarakat, liya benabihi ziwayatan, untuk membangun semisal MCK. Ziwayah niku napa? Kaya MCK gede ngoten niku. Zawiyah ziwayah. Auribatan atau pondokan, kamar-kamar. Fayasira kadzalik, maka hal itu akan menjadi seperti itu. Niki kula bingung nih. Soalnya ibaratnya dipetot tengah-tengah syukur nih. Kadzalika niki kan bali teng mriki mboten wonten. Bimujarrad binaihi, dengan hanya membangun apa yang telah diambil dari masyarakat itu. Ya. Wa tarada ba'dhum maqalahu Syekh bi annahu farra'ahu ala tariqatin dhaifatin. Namun hal ini ditentang oleh sebagian ulama apa yang telah didhawuhkan oleh Syekh, bahwasanya apa yang dicabangkan dalam masalah ini itu mengikuti pendapat yang dhaif. Qaluhu fayasiru kadzalik. Nah, mulai niki. Walau lam yaksid al-akhid mahalan bi ainihi halal akhdi. Ketika pihak pengambil sumbangan dari masyarakat itu tidak menentukan satu tempat, ketika dia mengambil, jadi enggak nyebut ning ngarepe wong pemberi. Pun niki nganu damel bangun masjid, orang ini masjid Al-Muhajirin. Yo kak ini damel bangun masjid damel bangun jeding masjid. Yo kak ini masjid endi? Misale ngoten nggih. Hal yasihu dzalik, apakah itu dilegalkan oleh syariat? Wa yutakhayyaru fil mahal alladhi yabni fihi, dan sehingga si peminta tadi itu diperkenakan untuk memilih mana saja tempat untuk dibangunnya. Aula budda minat ta'yin, atau ketika meminta itu wajib menjelaskan masjid mana yang akan dibanguni. Fihi nadharun, dalam masalah ini ulama masih membahas. Fihi nadharun itu satu-satunya kalimat sing sampai saat ini ra jelas hukum teng kitab. Dadi hukum teng kitab enek halal haram, sunnah makruh,
halal haram sunah makruh mubah kalih fihi nadhar. Fihi nadhar niku teng pundi mawon niku berarti permasalahan ini dari dulu masih disengketakan ulama, enggak ada kejelasan fihi nadhar. Niku cara dimaknani fihi iku ing dalem hadzal masalah nadharun utawi pembahasane ulama. Ada. Niku ora kena lho, itu perlu dilihat dulu, enggak iso fihi nadharun bisa dimaknani. Niku istilah fikih. Kuatah kula nenggoni sayur-sayur teng sing nate kula panggi teng Blitar niku fihi nadharun nek murati kleru. Itu perlu dilihat, mboten perlu dilihat. Fihi nadharun iki wis mandek teko sakmono. Itu diperselisihkan oleh ulama, dibahas ulama, belum jelas itu keputusannya. Sampai kapan ya? Sampai sekarang. Kecuali mungkin kitab beliau sing mentarjih. Jadi setelah misalnya terhawasi Sarwani niku diomongin fi nadharun, mari ngoten kitab-kitab lintune sak bare Sarwani niki moro-moro enek sing lah aku ngene. Nah, itu baru nanti ada kesimpulan selanjutnya. Tapi lek ulama-ulama niku dalam konteks fihi nadharun itu tidak ada yang memperjelas itu sampai dikisah niki ya Pak enggak fihi nadharun tidak berkembang. Lho kok saged ngoten biasa. Niki kula ngaji Ihya pas membahas masalah sing terkait fihi nadharun. Wis wala yab'udu as-sihah tawsi'atan fin nadhar li jihadil waqfi ma'am kana. Tapi juga tidak jauh untuk mengesahkan hal itu, mengesahkan dengan tanpa menjelaskan ini untuk masjid mana nih bol, okay? Karena tausiatan fil nadhar untuk memperluas permasalahan nadhir, memberikan kesempatan yang luas di dalam nadhir untuk berpikir li jihadil waqfi ma'am kana pada kemaslahatan wakaf dengan berbagai kemungkinan. Wes, summa lau bagian kan iki. Kemudian ketika sumbangan itu menyisakan beberapa dirham, summa lau bagian minad darahimi allati akhadaha lima dzukira syai'un ba'dal bina, setelah pembangunan menyisakan beberapa dirham, fayam bagi hifduhu, maka sebaiknya itu disimpan liyusrofa ala ma ya'ridu lahu minal masoleh, guna untuk dialokasikan pada perihal-perihal yang baru yang ada kemaslahatan untuk masjid tersebut. Misalnya bardingan enak sing grupe lah, enak sing anu lah niku dhuwit niku wau di damel niku cara digawe masjid kan enggak mungkin mati kan lek uang kan napa mukoyatnya itu batasan itu bisa hilang dengan cara dia mati. Lek masjid kan enggak mungkin mati, akhirnya disimpan terus kemudian nanti dialokasikan ketika masjid membutuhkan renovasi lagi. Ngoten iki maksudnya kurang lebih ngoten niku. Pun niku sing pertama, niki dhuwit sing lil imarah. Dhuwit imarah. Pun loro niku. Ana kalane iso sangka mauquf lil imarah, ana kalane iso saka paweweh lil imarah. Pun sakjane ten mriki enten khilaf, tapi kula dereng tahqiq, Pak. Dan kitab Umdatul Mufti wal Mustafdinin giwe niku enten khilaf tapi dereng tahqiq. Benjing kula debat besek kan bolo-bolo. Sare ngeten maksudnya. Imarah kan wonten kalih kados wingi keterangan. Wonten imarah hissi, wonten imarah maknawi. Imarah hissi niku imarah yang nampak niku jenenge imarah hissi. Imarah yang nampak niku napa? Ya bangun niku wau yang terkait langsung dengan fisik masjid niku imarah. Imarah maknawi itu yang tidak nampak. Tidak nampak ini maksudnya apa? Meramaikan masjid niku imarah maknawi. Kaya awake dhewe ngeten niki imarah maknawi. Wong deres teng masjid niku imarah maknawi. Niki
permulaan ulama sing mencabangkan imarah ada dua, hissi dan maknawi ini sak ngertos puros Imam Fakhrul Razi tentang tafsir Ar-Razi. Ini yang mencabangkan imarah itu ada dua, ada maknawi dan hissi. Lah, harta-harta yang digunakan untuk imarah ini kedua ya kita lihat di dalam fikih ini hanya untuk imarah hissi, bukan untuk imarah maknawi. Sehingga uang neng masjid terus itu gak oleh dibayar. Sakit dipahami lagi. Oh gak podo itu gak podo karo uang nemplakne keramik uang ngecat masjid gak podo. Lah, teng mriki kok koyok enek ulama sing madakne, tapi kula dereng genah jero-jero. Lek cara enek tenan lho, yen enak Pak niku. Jenengan teng masjid nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala niki berhak disangoni. Jadi kan yo niku teng kitab Umdatul Mustafid tasik bahasane mek aqulu hadhil arba'ah wa misluha ma'ul birkah minal imarah al maknawiyah fayajuzu ilhaquha bil imarah al hissiyah. Imarah maknawiyah itu boleh untuk disamakan dengan imarah hissiyah. Niki kita ngoten niku. Waqad samallahu ala ibadati fihi imaratan. Allah pun juga mengatakan ibadah di dalam orang-orang yang beribadah di dalam masjid itu sebagai dengan nama imarah. Allah berkata innama ya'muru masajidallah al-ayah. Karena niku gara-gara nek kol niku. Pun lah, tapi niku pun didamel riyen kula urung genah. Cara oleh disangoni kaya duwike sak pira niku batasane piye niku dereng genah. Lah dadi duwe imarah niku gak pareng didamel gawe kopi ning masjid, damel ngeten-ngeten iki mboten pareng. Yes, pokoke di fisik masjid ta. Saniki nomor kalih untuk kemaslahatan masjid dalam kurung masoleh ini biasanya kita ngarani malul masoleh, uang kemaslahatan masjid, yaitu segala kebutuhan yang berkaitan dengan kemaslahatan masjid. Artinya kebutuhan yang bagian kedua ini dalam kurung masoleh lebih umum dari yang awal dalam kurung imarah, baik kebutuhan fisik masjid atau kebutuhan yang lain yang berkaitan dengan masjid seperti penerangan masjid, pengeras suara, saluran air, atau bahkan makanan yang disajikan untuk para jamaah jika diperlukan dalam rangka menarik masyarakat untuk berjamaah di masjid. Ya, niki hati-hati teng mriki niki. Lampu listriknya, lampu niki imarah masjid. Listriknya niku duduk imarah. Saged dipahami Mas Bro nggih. Cara bahasane riyen niku enten damar, enten lengone. Ngoten nggih. Dadi jeding niku bangunane termasuk imaratul masjid. Dadi oleh nggawe dhuwit imarah. Banyune sanes. Banyune niku dhuwit masoleh. Saged dipahami Mas Bro nggih. Jadi enten perbedaan ta mriki niki. Adapun harta untuk masoleh ini berasal dari satu, wakafan untuk masoleh masjid, semisal ungkapan wakif, saya wakafkan sawahku ini kepada masjid untuk kemaslahatan masjid. Niki berarti pawetone niku lil masoleh. Maka sawah tersebut satunya adalah wakaf yang tidak boleh dijual, tidak boleh dijual, sedangkan hasil sewa atau panen untuk kemaslahatan masjid baik fisik maupun non fisik, semisal untuk membayar imam, khatib, muadzin atau marbot. Dua, sumbangan sami, hibah atau sedekah masyarakat untuk masalah masjid seperti ungkapan menyumbang harta ini saya sumbangkan untuk kemaslahatan masjid, bukan untuk imarah. Maka status harta tersebut adalah milik masjid yang boleh dialokasikan untuk semua kebutuhan masjid baik fisik maupun non fisik
dan bahkan boleh dijual selama ada kemaslahatan yang kembali kepada masjid. 3. Harta yang didapat dari hasil pembelian nadir atau takmir dengan menggunakan kas masjid. Semisal takmir membeli sawah dari uang kas masjid yang bersifat untuk masoleh, maka hasil sawah tersebut juga untuk masoleh masjid, bahkan boleh dijual bila maslahah. 4. Wakaf atau sumbangan dari masyarakat untuk masjid yang alokasinya tidak ditentukan oleh wakif atau penyumbang seperti uang kotak amal masjid. Enggak enak tulisannya blas niku dadine masoleh duduk imaroh. Lek ditulisi maka mengikut tulisannya, lek gak ditulisi niku dadine duit masoleh. Duit masoleh niku oleh tinggi imaroh, oleh tinggi liyane imaroh. Lek duit imaroh murni lek digawe imaroh. Dan utawa wong wakaf teng Masjid Muhajirin tapi enggak enek keperuntukane Pak iki tak wakaf ning masjid wis ngoten tok, niku berarti lil masoleh. Lah sing wau kan Pak iki tak wakafne dinggo renovasi masjid, niku berarti dinggo bayari tukang adzan ra oleh, nggih bayari imam ra oleh, soalnya adzan karo imam niku termasuk imarah maknawi sing kados wau lho. Ngoten. Lah lek saiki gak ditentukan belas wis pokok niki tak wakafne digawe masjid. Nah ini berarti langsung jadi masoleh. Nomor gangsal, hasil penjualan barang wakaf yang sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, semisal patahan kayu, puing-puing tembok dari sisa renovasi masjid yang tidak memungkinkan untuk dibelikan barang yang sama sebagai penggantinya. Ini nomor 59. Ini kudang Hamis I'anatul Talibin. Hamis ini catatan pinggiran ya. Wa yajuzu bai'u khusuril masjid al-mauqufah alaihi idza baliyat. Boleh menjual kloso masjid yang berstatus wakaf ketika sudah rusak. Bi an dzahaba jamaluha wa naf'uha, dengan gambaran bak taswir niku, dengan gambaran sudah hilang kelayakannya dan manfaatnya. Wakanat al-maslahah fi bai'iha, dan satu-satunya maslahah itu hanya di dalam menjualnya. Wakada, seperti halnya khusur, seperti halnya karpet, judhu'uhu al-munkasirah, soko masjid yang sudah pecah. Khilafan lil jam'in, hal ini berbeda dari pendapatnya golongan ulama di dalam masalah kloso dan soko. Wa yusrafu samanu halil masolihil masjid. Ketika sudah boleh dijual, maka uangnya itu dialokasikan pada kemaslahatan masjid dengan catatan ilam yumkin